Ibu akan coba menjelaskan tentang proses perkembangan tanah. Seperti yang pernah kalian lihat di penjelasan Ibu, ada beberapa gambar yang selalu keterangannya ada O, A, B, C, R. Nah, ini adalah horizon tanah atau lapisan-lapisan tanah. Ada lapisan R, ini namanya regolit. Ada lapisan C, lapisan B, A, dan O. Nah, ini apabila tanah itu kita gali ya kurang lebih kedalaman 1 meter lebih, maka akan terlihat profil tanah itu. Jadi profil tanah adalah penambang lintang yang diambil dari permukaan sampai batas bebatuan. Nah, sekarang yang akan Ibu sampaikan adalah bagaimana horizon ini terbentuk. Apakah dimulai dari bawah, atau dari atas, atau dari tengah? Sekarang kita lihat ini ya. Kita ketahui bahwa bumi itu terdiri dari lempengan-lempengan bumi. Anggap aja ini lempengan bumi ya. Lempengan bumi itu akan mengalami pecah atau retak-retak dikarenakan adanya faktor-faktor alam yang sangat dahsyat, seperti misalkan adanya tsunami, kemudian tabrakan meteor, kemudian gempa bumi, dan adanya hujan yang sangat deras sekali ya, sehingga lempengan bumi ini dia akan mengalami pecah. Nah, ini lempengan ini saya pindah ke sini ya, gambarnya saya pindah ke sini. Nah, ini adalah lempengan bumi tadi yang mengalami pecah. Nah, ini pecah nih kita. Nah, lempengan bumi yang pecah ini dinamakan dengan regolit. Regolit adalah bahan induk tanah. Nah, bahan induk tanah ini mengandung banyak mineral. Kemudian di bagian permukaan regolit ini akan mengalami proses pelapukan ya. Dia akan mengalami pelapukan di sini bagian permukaannya. Jadi yang tadi batuannya besar-besar dia akan menjadi pecah-pecah, dia mengecil, yang tidak beraturan. Mengapa terjadi pelapukan di atas permukaan regolit ini? Karena adanya faktor iklim ya. Sini ada faktor iklim. Apa saja yang pengaruh iklim itu tadi? Seperti hujan ya, panas, kemudian kalau malam batu yang tadi bisa mengembang, bisa menciut ya, sehingga akhirnya batuan regolit ini bagian permukaannya akan mengalami proses pelapukan. Oke. Hasil pelapukan daripada regolit ini dinamakan dengan horizon C. Nah, ini hasil pelapukan dari regolit ini dinamakan horizon C. Jadi horizon C itu ciri-cirinya biasanya kandungan mineralnya sama ya, tapi dia memiliki batuan agak kecil. Oh, di regolit ini besar-besar batuannya, kalau di sini dia kerikil, kayak bentuk kerikil. Kemudian teksturnya sedang sampai kasar, warnanya juga sama dengan bahan mineral yang ada di bawahnya. Oke, ini kita pindah ke sini gambarnya ya. Ibu pindah ke sebelah sini. Tadi kita sudah dapat regolit dan lapisan horizon C. Sekarang bagaimana? Apa yang akan terjadi? Berikutnya adalah sepanjang waktu yang cukup panjang sekali, di permukaan horizon C ini akan tumbuh vegetasi. Biasanya sih awalnya itu adalah lumut ya, tumbuh-tumbuhan yang tahan panas. Nah, ini sejalan dengan waktu vegetasi ini akan tumbuh ya, dan biasanya akan mengalami proses dekomposisi. Artinya tumbuhan yang hidup itu akan mati. Artinya mati ya seperti biasa, ada daunnya yang gugur ya, kemudian menjadi serasa, kemudian jadi
menjadi bubuk halus dan serbuk, sehingga akhirnya terjadi proses dekomposisi di atas permukaan horizon C ini. Nah, ini terjadi proses dekomposisi. Oke, sudah digambar warnanya. Di sini terjadi proses dekomposisi dari hasil tumbuhan-tumbuhan yang telah mati, ya. Tidak hanya tumbuhan, tapi biasanya juga ada organisme lain, organisme tanah yang ada di dalam horizon, yang ada di dalam sini. Nah, hasil proses dekomposisi daripada bahan-bahan organik ini membentuk lapisan baru. Nah, lapisan ini dinamakan horizon O. O itu artinya organik, ya. Jadi horizon organik. Jadi horizon O itu terjadi karena adanya pertumbuhan vegetasi di atas horizon C, kemudian mengalami dekomposisi menjadi humus atau tetap berupa serasa, ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya tanahnya lebih subur, lebih gembur, kemudian warnanya juga lebih gelap dibandingkan dengan yang di bawahnya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Kita sudah dapat horizon R, horizon C, dan horizon O. Sekarang kita ke langkah berikutnya. Ibu hapus di sini. R dapat C dan horizon O. Apa yang terjadi? Apakah yang horizon A atau B? Horizon berikutnya adalah terjadi karena adanya proses pencampuran bahan organik dan bahan mineral. Jadi ya, di perbatasan permukaan horizon C dan di perbatasan bagian bawah horizon O ini terjadi pencampuran. Di sini terjadi pencampuran. Mengapa terjadi pencampuran? Karena adanya proses-proses daripada makhluk hidup yang di dalam, ya, seperti faktor manusia yang kegiatannya membongkar tanah, itu akan terjadi pencampuran. Kemudian ada kegiatan organisme tanah seperti cacing, ya, serangga yang ada di dalam tanah, itu akan membentuk lubang-lubang sehingga tanah yang tadinya ada dia berada di O, karena dia beraktivitas berkembang biak, akhirnya tanah di sini terpindah ke horizon C, sehingga terjadilah pencampuran di perbatasan O dan C ini. Nah, hasil pencampuran antara bahan organik dan bahan mineral ini membentuk horizon A, ya. Jadi horizon A terbentuk karena hasil pencampuran antara tanah mineral dengan bahan organik karena adanya kegiatan organisme tanah, manusia, dan proses alam. Ciri-cirinya warnanya gelap atau kehitaman, ya, biasanya lebih subur dibandingkan yang di bawahnya, ya. Kemudian strukturnya gembur, sedang, ya, hingga kasar. Kemudian memiliki banyak pori makro daripada pori mikro. Konsistensinya lepas hingga agak teguh. Jadi konsistensi itu daya ikat tanah, ya, daya rekat tanah. Nah, itu dia teguh. Kemudian batas horizonnya cukup jelas. Batas horizon itu artinya kalau dari mata kita bisa lihat warna. Misalnya horizon O warnanya hitam, yang A ini ternyata coklat, dan yang C ini ternyata warnanya merah. Jadi batas horizonnya sangat jelas sekali. Dan juga ciri lainnya adalah terdapat banyak perakaran atau protopinas. Nah, protopinas itu adalah rumah-rumah cacing gitu, ya, atau bekas-bekas akar. Nah, selanjutnya adalah kita sudah dapat ini ada horizon O, horizon A, C, dan E. Ada O, ada A, kemudian ada C dan
R. Nah, bagaimana berikutnya? Horizon yang berikutnya itu terjadi karena adanya proses pencucian ya. Jadi terjadi pencucian atau elopiasi koloid liat atau koloid organik pada horizon A ya. Jadi di sini terjadi pencucian. Jadi air hujan yang masuk ini akan masuk ke dalam tanah ya. Sehingga dia akan mencuci koloid liat organik ya. Koloid itu adalah bagian tanah yang terkecil. Nah, itu akan tercuci karena adanya air hujan yang masuk tadi ya. Itu akan mencuci koloid liat organik. Nah, hasil pencucian itu ya, akan jatuh. Artinya dia akan mengikuti berat gaya air itu ya. Gaya air itu kan dia turun ke bawah. Sehingga hasil pencucian itu terakumulasi di sini. Nah, ini hasil pencuciannya ya. Nah, ini hasil pencucian daripada koloid liat organik yang ada di horizon A. Nah, ini terakumulasi dan tertimbun ya, sehingga akan membentuk lapisan baru nih. Jadi hasil pencucian dan penimbunan koloid liat. Nah, ini akan terbentuk lapisan ya. Ini namakan horizon B. Jadi horizon B terjadi karena adanya pencucian atau elopiasi koloid liat atau koloid organik pada horizon A ya, pada horizon A, hingga terbentuk horizon albit. Di sini antara A dengan B ini ada E ya, yang kemudian ditimbun pada horizon yang ada di bawahnya. Jadi tertimbun di atas horizon C. Mengapa dia tidak tembus sampai ke bawah? Ya, mengapa? Seharusnya bisa aja nih sampai ke sini nih hasil pencucian tadi. Karena di horizon C ini banyak mengandung kerikil ya, sehingga di sini lebih padat. Ini padat nih karena dia banyak kerikil. Sehingga hasil pencucian itu akan tertahan di atas permukaan horizon C ini. Strukturnya apa? Strukturnya lebih halus dari horizon yang ada di atas maupun di bawah. Mengapa lebih halus? Karena dia hasil pencucian. Anda bisa bayangkan, yang terkecil, koloid liat organik itu yang tercuci, berarti dia yang terkecil. Makanya strukturnya lebih halus. Dan biasanya di kandungan horizon B ini disitulah banyak mengandung tanah liat ya. Kemudian strukturnya dia gumpal atau berbentuk prisma. Jadi Anda bisa bayangkan tanah liat itu kan biasanya bisa dibentuk-bentuk ya, bisa dibentuk-bentuk. Kemudian warnanya dia lebih merah, lebih terang warnanya karena dia hasil pencucian. Jadi yang tadi di sini hitam, dicuci terus akhirnya dia bersih ya. Jadi makanya warnanya lebih terang. Dan konsistensinya, daya ikat tanah itu sangat teguh sekali hingga tergambarkanlah seperti apa sih tanah liat itu. Biasanya kan konsistensinya sangat teguh, sangat lengket sekali. Nah, demikianlah proses perkembangan horizon tanah ya. Dari berbagai tahapan ini ada O, A, B, C, dan E. Selanjutnya nanti kalian bisa baca di buku. Di situ ada ciri-cirinya, prosesnya seperti apa ya. Nanti yang kurang bisa ditanyakan ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.